Halo teman-teman, selamat datang di channel Real Cerita. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang tentunya seru sekali. Seperti apa keseruan dari alur cerita film yang satu ini? Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film akan kita buka dengan memperlihatkan tahun 1973 dan ada peneliti yang bernama Constance Webb melakukan penelitian di tengah hutan Amazon. Meskipun memang di sini terlihat sedang hamil, dan di sini dia ternyata sedang mencari spesies laba-laba super yang dimana racun yang memiliki kandungan yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan di sini Constance dibantu rekannya yang bernama Ezekiel. Ezekiel bercerita kalau ada mitos mengenai suku manusia laba-laba yang disebut Las Aranas yang memiliki kekuatan lebih dari manusia biasa di wilayah ini, dan bisa jadi laba-laba super yang dicari oleh Constance itulah yang memberikan kekuatan kepada suku Las Aranas ini. Tapi Constance tidak peduli dengan mitos tersebut. Dia hanya ingin fokus meneliti laba-laba super untuk mengobati berbagai macam penyakit. Meskipun perutnya sudah membesar dan hampir melahirkan, Constance tetap berusaha melanjutkan pekerjaannya. Dan Ezekiel kemudian kembali menuju tenda. Diam-diam Ezekiel mencuri catatan hasil penelitian Constance, dan di sini dia pun berniat menggunakan kekuatan laba-laba super itu untuk dirinya sendiri. Dan tiba-tiba Constance datang dan berteriak kalau dia sudah berhasil mendatangkan laba-laba super yang mereka cari. Constance dan timnya pun sangat senang, namun dari belakang Ezekiel menembak dua orang peneliti hingga tewas. Ezekiel kemudian memaksa Constance untuk menyerahkan laba-laba super itu, tapi Constance menolak menyerahkannya. Ezekiel yang marah langsung menembak Constance hingga tumbang. Setelah mendapatkan laba-laba super itu, Ezekiel langsung kabur. Beberapa saat kemudian, sosok aneh datang menyelamatkan Constance. Dan ternyata Constance diselamatkan oleh suku manusia laba-laba atau Las Aranas. Dan Constance langsung dibawa masuk ke dalam gua markas suku Las Aranas, dan di mana terdapat banyak laba-laba super di dalamnya. Kepala suku Las Aranas bernama Santiago lalu mengambil seekor laba-laba super dan membuatnya menggigit tubuh Constance. Dan beberapa saat kemudian, Constance pun akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Cassie Webb. Dan Constance pun berterima kasih kepada Santiago karena telah menyelamatkan anaknya. Namun sayang, Constance akhirnya tewas setelah melahirkan. 30 tahun kemudian Cassie Webb yang sudah dewasa kini tinggal di New York dan bekerja sebagai petugas paramedis. Dan hari itu, Cassie bersama rekannya yang bernama Ben Parker membawa seorang wanita korban kecelakaan di dalam ambulans. Dan di tengah jalan, Cassie hampir menabrak seorang anak perempuan yang menggunakan skateboard. Untung saja Cassie bisa menghindarinya. Bukannya minta maaf, gadis itu malah pergi begitu saja. Dan singkat ceritanya, Cassie dan Ben akhirnya berhasil mengantar pasien itu ke rumah sakit. Saat sedang istirahat, Ben mengundang Cassie untuk keselamatan kehamilan kakaknya. Dan awalnya Cassie menolak karena sejak kecil Cassie yang yatim piatu itu tinggal di panti asuhan yang membuatnya malu bergaul dengan orang lain. Tapi Ben tetap memaksa karena dia dan keluarganya sudah mengenal Cassie sejak lama. Dan saat akan pulang, Cassie melihat seorang gadis perempuan dan yang baru saja diantar oleh Cassie di dalam ambulans. Cassie pun kemudian pulang ke apartemennya. Saat sedang berjalan, Cassie melihat seorang gadis yang sedang ditagih uang bulanan oleh pemilik apartemen. Tapi Cassie mengabaikan hal itu dan masuk ke dalam kamarnya. Cassie kemudian membuka koper peninggalan almarhum ibunya
Melihat hal ini, Casey malah membenci ibunya karena ibunya membahayakan diri sendiri menjalankan misi ke tengah hutan saat hamil besar. Dan parahnya, hal itu membuat ibu Casey meninggal dan menjadikan Casey anak yatim piatu. Keesokan harinya, Casey dan Ben menolong korban kecelakaan yang terjepit di mobil yang terjadi di tepi jembatan. Casey masuk dan memotong sabuk pengaman korban. Setelah Ben berhasil mengeluarkan korban, tiba-tiba mobil itu miring dan jatuh ke sungai, membawa Casey yang terjebak di dalamnya. Dan Casey yang pingsan pun tiba-tiba melihat penampakan aneh seperti jaring-jaring yang mengelilinginya. Saat dia sadar kembali, ternyata Ben sudah berhasil menyelamatkannya. Dan di sini dia pun menyarankannya untuk dibawa ke rumah sakit karena barusan jantung Casey sempat terhenti. Tapi Casey menolak dan beberapa saat kemudian detak jantung Casey normal kembali. Tiba-tiba Casey seperti mengalami deja vu. Dia kembali ke saat awal Ben memeriksanya. Ben kemudian berkata kalau dia menyarankan Casey dibawa ke rumah sakit karena barusan jantung Casey sempat terhenti. Casey pun menjawab bukannya barusan jantungnya sudah normal. Dan beberapa saat kemudian Ben pun bingung melihat alat yang menunjukkan jantung Casey beransur-ansur menjadi normal. Dan di tempat lain, Ezekiel yang mendapatkan kekuatan laba-laba super kini juga ada di New York. Dan di sini dia sering bermimpi kalau dia dibunuh oleh 3 orang yang juga memiliki kekuatan laba-laba super. Dan di sini dia melakukan 3 itu. Dan di sini itu bukanlah mimpi biasa, tapi itu adalah penampakan kejadian yang akan terjadi. Dan Ezekiel membunuh 3 wanita itu sebelum mereka membunuhnya. Pada suatu malam, Ezekiel ini merayu seorang pegawai Keamanan Nasional untuk mendapatkan akses ke teknologi canggih milik pemerintah yang bisa mengakses semua CCTV dan bisa mengenali seluruh wajah di seluruh dunia. Setelah mendapatkan kode akses itu, Ezekiel langsung membunuh wanita itu. Dan beberapa hari kemudian Casey datang ke acara keselamatan kakak Ben yang bernama Mary Parker, dan suami Mary yang bernama Richard Parker pergi bertugas keluar kota. Dan itulah sering kita lihat. Dan di sini secara aneh Casey merasa melihat ada kilatan. Dan dia pun melihat dan karena ada kebakaran di dermaga. Singkat cerita, Casey dan Ben sampai di dermaga dan melakukan pertolongan pertama kepada korban yang berhasil diselamatkan. Dan di saat Casey melihat rekannya bernama O'Neill, di sini tiba-tiba Casey bisa melihat penglihatan masa depan. Dia melihat mobil yang dinaiki O'Neill mengalami kecelakaan dan O'Neill akan tewas. Casey yang ketakutan itu langsung mendekati O'Neill. Casey mencegah O'Neill untuk jangan pergi menyetir mobil, tapi O'Neill tetap memaksa untuk pergi menyetir mobil karena yang lain sedang sibuk. Dan di saat O'Neill baru saja menjalankan mobilnya, tiba-tiba sebuah truk besar menabrak. Casey mencoba menyelamatkan O'Neill, tapi O'Neill akhirnya meninggal. Dan hal itu tampak sama persis seperti penampakan masa depan yang sebelumnya dilihat oleh Casey. Dan di tempat lain, dengan kode akses teknologi CCTV yang canggih yang dia miliki, Ezekiel berniat untuk mencari wajah 3 wanita yang ada di dalam penglihatan masa depannya yang akan membunuhnya. Ezekiel menyuruh anak buahnya yang bernama Amaria untuk melacak 3 wanita dengan sketsa wajah yang dia berikan. Dan setelah beberapa saat mencari, Amaria berhasil mendapatkan identitas di sini. Dan ternyata saat ini 3 wanita itu masih remaja dan belum mendapatkan kekuatan apa-apa. Tapi Ezekiel tidak peduli, dia harus membunuh mereka bertiga sebelum mendapatkan kekuatan laba-laba super dan membunuhnya. Dan sementara itu Casey yang shock terdiam di rumahnya
karena merasa bersalah. Casey merasa sedih karena tidak bisa menolong Onel, padahal dia sudah melihat penampakan masa depan yang akan terjadi. Casey di sini merasa akan bisa melihat dan di sini bisa merubah masa depan itu. Tiba-tiba ada seekor burung menabrak jendela rumah hingga mati. Namun ternyata lagi-lagi itu hanya penglihatan masa depannya saja. Casey yang penasaran pun mencoba membuka jendela agar burung yang akan datang tidak mati, dan berhasil. Burung itu datang dan berhasil tetap hidup setelah Casey membuka jendela. Casey pun sadar kalau dia bisa merubah masa depan. Casey kemudian pergi ke stasiun untuk menghadiri pemakaman Onel. Sementara itu, di tempat lain, di sini dia memberitahukan kalau 3 wanita yang sedang dia incar secara kebetulan sedang berada di stasiun. Ezekiel pun di sini pergi ke stasiun untuk membunuh mereka bertiga. Dan di stasiun, di saat Casey masuk ke dalam kereta, dia melihat seorang gadis yang bernama Anya duduk di gerbong yang sama dengannya. Casey langsung melihat penampakan masa depan kalau ada seorang pria yang datang dan langsung membunuh Anya. Beberapa saat kemudian wanita yang bernama Julia dan juga yang lainnya duduk di gerbong ini. Dan sekali lagi Casey melihat penampakan masa depan seorang pria yang sama membunuh Julia dan juga Matty. Casey coba mengabaikan penglihatan masa depan itu berniat pergi. Namun dari kejauhan Casey melihat orang yang akan membunuh 3 gadis itu datang. Casey yang kasihan pun langsung memaksanya untuk bergegas keluar kereta. Setelah mereka keluar dari luar kereta, Casey melihat Ezekiel yang marah karena targetnya berhasil kabur. 3 gadis yang penasaran itu meminta penjelasan Casey. Casey mencoba menjelaskan kalau ada orang yang ingin membunuh mereka bertiga, tapi mereka tidak percaya. Casey lalu melihat Ezekiel yang berubah menjadi manusia laba-laba merayap di atas atap dan datang mendekati mereka. Casey pun mengajak 3 gadis itu untuk kabur, tapi Ezekiel yang terus mengejarnya, dan Casey yang lainnya pun bertemu dengan polisi. Namun polisi itu malah menangkapnya, menuduhnya. Dan tiba-tiba dia datang membunuh semua polisi yang ada di sana. Dan ketiga gadis itu pun kemudian kabur. Dan keluar dari stasiun, Casey mencuri sebuah taksi dan mengajak 3 gadis itu untuk kabur bersamanya. Casey berniat mengantar 3 gadis itu. Tapi 3 gadis itu berkata kalau orang tua mereka tidak ada di rumah, tidak ada yang melindungi mereka di rumah. Casey pun terpaksa membawa 3 gadis itu. Di tempat lain, Casey yang marah menyuruhnya untuk mencari kemana 3 gadis incarannya tersebut. Dan sementara itu, Casey membawa 3 gadis itu ke dalam hutan. Dan 3 gadis itu bertanya bagaimana bisa Casey tahu kalau ada orang yang akan membunuh mereka. Casey pun menjawab kalau dia tidak mengenal orang itu. Casey hanya mendapatkan penglihatan masa depan. Dan Julia kemudian berkata kalau dia mengenal Casey sebagai petugas ambulans yang menyelamatkan ibu tirinya. Anya juga kemudian baru ingat kalau Casey ternyata tinggal di satu gedung apartemen dengannya. Sementara Matty adalah gadis yang hampir tertabrak Casey akibat bermain skateboard. Matty kemudian melemparkan batu ke arah Casey untuk mengetes kemampuannya melihat masa depan, tapi Casey mengatakan kalau dia belum bisa menguasai kemampuannya. Matty lalu bingung melihat orang yang mengincar mereka karena orang itu bisa merayap seperti laba-laba. Mendengar hal ini, Casey jadi teringat penelitian ibunya tentang laba-laba super, dan Casey pun berniat untuk kembali ke apartemen untuk mengambil buku penelitian. Casey menyuruh 3 gadis itu untuk tetap diam selama dia pergi. Casey pun berpamit untuk pergi sebentar. Casey langsung
melesat kembali ke apartemennya. Dan sesampainya di depan apartemen, Casey mencopot plat nomor mobil agar tidak ketahuan polisi. Dan di dalam kamarnya, Casey membaca buku catatan itu tentang suku Las Aranas. Di sana dijelaskan kalau suku itu mendapatkan kekuatan dari racun laba-laba super sehingga bisa merayap seperti laba-laba. Dan suku Las Aranas itu juga mempunyai indera keenam yang bisa melihat masa depan seperti Casey. Dan Casey kemudian terkejut melihat foto ibunya bersama Ezekiel. Dan di dalam hutan, Matty yang kelaparan mengajak Julia dan Anya untuk keluar mencari tempat makan. Mereka bertiga pun berjalan keluar dan menemukan satu tempat makan di pinggir jalan. Dan saat mereka sedang makan, Julia di sini tertarik dengan para pemuda yang duduk di dekat mereka. Matty pun mengajaknya untuk berkenalan dengan pemuda itu. Seorang pelanggan tempat makan yang sadar kalau 3 gadis itu adalah gadis yang dikabarkan hilang diculik, langsung menelpon polisi. Dan di sini dia pun mengetahui lokasi keberadaan 3 gadis itu. Amaria langsung memberitahukan Ezekiel. Sementara itu di tengah hutan, Casey bingung karena Julia, Anya, dan Matty tidak ada di tempat semula. Casey kemudian melihat penglihatan masa depan kalau Ezekiel mendatangi 3 gadis itu di dalam tempat makan dan membunuh mereka bertiga. Casey pun bergegas pergi. Dan di dalam tempat makan, Ezekiel datang menghampiri 3 gadis itu. Tiba-tiba sebuah mobil menabrak dari belakang dan ternyata itu adalah Casey. Casey menyuruh para gadis untuk masuk ke dalam mobil. Ezekiel yang terhempit pun memegang tangan Casey dan sentuhan tangan itu menyebarkan racun yang begitu mematikan. Dan untung saja Casey di sini menyebar ke jantungnya. Setelah Casey pergi, Amaria pergi untuk menelponnya untuk memberitahu kalau dia berhasil mendapatkan identitas Casey. Ezekiel pun terkejut mengetahui kalau Casey adalah anak dari Constance. Dan di tempat lain, Casey pun menyewa kamar hotel untuk beristirahat. Casey mengatakan kalau besok pagi dia akan mengantarkan 3 gadis itu ke orang tua mereka masing-masing. Namun mereka bertiga menolak. Matty berkata kalau kedua orang tuanya ini ada di China karena punya perusahaan di sana. Dan Julia juga memberitahu kalau dia tinggal bersama ayah tiri yang tidak peduli dengannya. Dia tidak akan aman di rumah. Dan mereka juga tidak bisa lapor polisi karena ayah Anya sudah tewas. Anya yang seorang imigran gelap pun pasti akan dideportasi karena masih di bawah 18 tahun tinggal sendirian di sini. Mereka bertiga meminta Casey untuk menolong. Keesokan harinya, Casey memberitahu 3 gadis itu kalau manusia laba-laba yang mengincar mereka bisa meracuni orang yang dia sentuh dan bisa menghentikan henti jantung. Tapi Casey sendiri bingung kenapa dia sendiri bisa sendiri bertahan. Casey menunjukkan foto ibunya bersama pria yang bernama Ezekiel, pria yang mengincar 3 gadis itu. Casey mengatakan kalau dia akan pergi ke hutan Amazon untuk mencari jawaban tentang manusia laba-laba yang ada di buku catatan ibunya. Dan Casey lalu meminta tolong Ben untuk menjaga 3 gadis itu selama dia pergi. Casey pun langsung terbang ke Peru sendirian. Singkat ceritanya, Casey pun di sini memang melihat ibunya dulu melakukan penelitian. Tiba-tiba ketua suku Las Aranas, Santiago, datang mendekati Casey. Dia sudah tahu kalau Casey pasti akan datang ke sini. Santiago langsung membawa Casey ke tempat dahulu dia dilahirkan. Di tempat ini, Santiago akan membantu Casey melihat masa lalunya agar Casey bisa menguasai kemampuan melihat masa depan. Santiago langsung mendorong di sini Casey ke sungai. Casey lalu melintasi waktu melihat masa lalu di saat ibunya melakukan penelitian di sini.
Casey melihat Ezekiel merebut laba-laba super dan kemudian menembak ibunya. Casey juga melihat momen dia dilahirkan. Casey lalu melihat kalau ternyata dahulu saat dia di dalam kandungan, Casey ini divonis lumpuh oleh dokter. Dokter mengatakan kalau mereka tidak memiliki obat untuk menyembuhkan Casey. Ibu Casey yang seorang peneliti tahu betul kalau ada laba-laba super di hutan Amazon yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Itulah yang menyebabkan ibu Casey berjuang mencari laba-laba itu meskipun dirinya hamil besar. Dia ingin menyelamatkan Casey. Casey pun merasa bersalah dan karena selama ini dia membenci ibunya. Ternyata alasan ibunya pergi ke hutan Amazon adalah untuk menyelamatkan dirinya. Setelah kembali sadar, Casey bertanya bagaimana Santiago membuatnya melihat penampakan masa lalu. Dia pun menjawab. Dia pun melanjutkan dan Casey mendapatkan kekuatan laba-laba super sejak dia lahir, membuatnya dia bisa melihat masa lalu dan masa depan. Namun meskipun sudah tahu kalau dia memiliki kekuatan seperti itu, Casey tidak yakin kalau dia bisa mengalahkan Ezekiel. Dan di sini dia pun mengeluarkan racun dari tangannya. Dia pun memiliki pikiran yang jauh daripada Ezekiel. Di tempat lain, kakak Ben, Mary, memberitahu kalau ketubannya sudah pecah, dia akan melahirkan. Dan Ben yang panik menelpon ambulans. Namun mereka harus menunggu lama. Dan Ben yang panik akhirnya membawa Mary ke rumah sakit bersama para gadis menggunakan mobil pribadinya. Dan di tengah jalan wajah Matty tertangkap CCTV dan Amaria pun langsung memberitahu Ezekiel. Dan sementara itu, Casey akhirnya tiba di rumah Ben. Namun dia tidak menemukan siapapun di sana. Casey melihat penampakan masa depan di mana Ezekiel menyerang para gadis di jalanan. Dan di tempat lain, Ezekiel menyuruh Amaria untuk menghack lampu lalu lintas, membuat Ben kesulitan melewati lalu lintas yang kacau. Tiba-tiba Ezekiel muncul, dan di saat Ezekiel yang akan melemparkan granat, Casey datang menghindari ambulans dan dia masuk ke dalam ambulans dan Casey menyuruh Ben mengantar Mary ke rumah sakit. Sementara dia dan yang lain akan mengalihkan perhatian Ezekiel. Ezekiel yang kembali bangkit kemudian benar-benar mengajar Casey yang bersama para gadis itu. Dan di saat dia naik ke atas mobil, dia menempelkan alat membuat Ezekiel terpental. Namun hal itu ternyata juga membuat ambulans yang mereka naiki menjadi mogok. Dan Casey kemudian melihat penampakan di mana mereka menjebak Ezekiel. Dan di sini mereka lalu kabur menggunakan helikopter. Dan di sini Casey langsung menelpon helikopter untuk menjemput mereka. Casey lalu mengambil beberapa file untuk menyalakan api. Casey mengejarnya dan di sini kita bisa lihat mereka melalui atap karena helikopter sudah tiba. Melihat Ezekiel datang, Casey pun menyalakan flare, membuat petasan-petasan yang ada di sana meledak begitu saja. Casey mengajak yang lain naik dan sementara Ezekiel menghindari ledakan. Casey dan yang lainnya akhirnya sampai di atap, tapi helikopter tidak bisa mendarat dan dia pun masuk. Tiba-tiba Ezekiel muncul dan di sini menghancurkan helikopter itu. Ezekiel langsung mencekik Casey membuat Casey keracunan. Matty ingin menolong, tapi Ezekiel melemparnya. Untung saja Matty bisa bertahan dengan memegang besi. Anya dan Juliet pun berniat untuk menolong, tapi mereka juga bernasib sama. Ezekiel pun berkata kalau sekarang Casey sudah tidak bisa lagi menyelamatkan 3 gadis itu. Casey kemudian di sini memusatkan kekuatannya. Tiba-tiba di sini muncul jari-jaring aneh yang bisa membuatnya berbagai macam hal. Bayangan-bayangan Casey itu pun menolong para gadis secara bersamaan. Ezekiel yang marah langsung memukul Casey hingga terlempar. Casey kemudian bangkit kembali dan dia memancing Ezekiel untuk mendekati papan nama raksasa karena dia tahu kalau salah satu huruf di papan itu akan jatuh.
Dan benar sekali sesuai ramalan, di sini Ezekiel pun terjebak di antara besi-besi yang jatuh. Dan satu hurufnya di sini menimpanya. Dan Ezekiel pun berhasil dikalahkan. Sementara itu, Casey yang di sini keracunan kemudian terjatuh ke dalam laut. Julia kemudian menolongnya dan beruntung Casey masih bisa diselamatkan. Dan akibat kejadian barusan mata Casey pun menjadi buta. Dan tapi dengan kekuatannya Casey bisa melihat dengan jelas. Bahkan dia bisa melihat masa depan dengan sangat jelas. Casey melihat ketiga gadis itu menjadi pahlawan super dan menolong orang-orang. Mereka menjadi tim yang sangat hebat. Dan film pun selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.